Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauza Kurniawan, mahasiswa USM dengan NIM B131200459 kelas B kelas karyawan. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang makalah tugas agama tentang kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Diawali dengan kata pengantar, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah ini yang berjudul kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Rasulullah periode Mekah ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah agama Islam yang saya jalani saat ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen yang telah membimbing saya dan memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai bidang studi yang saya tekuni. Saya menyadari makalah ini yang saya tulis masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang akan membangun saya nantinya demi kesempurnaan makalah ini. Diawali dengan pendahuluan latar belakang. Dalam sejarah peradaban Islam, sejarah hidup Nabi Muhammad SAW biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu ketika Nabi menjalani hidupnya di Mekah dan di Madinah. Sejarah masa hidup Rasul ini selain dikaji dalam bidang sejarah juga mendapatkan perhatian di bidang disiplin ilmu lain seperti studi Al-Quran. Situasi dan kondisi yang dihadapi Nabi menjadikan tema-tema sentral dalam ajaran Islam melalui wahyu yang diterima oleh Rasulullah. Pembahasan mengenai peradaban Arab sebelum Islam. Jazirah Arab dalam bahasa Indonesia diartikan semenanjung Arabia, sebuah kawasan tempat Islam dilahirkan. Secara geografis, Arab ini merupakan dari dataran gurun pasir, bukit pasir yang tidak begitu tinggi hingga hujannya juga nggak banyak turun. Akibatnya penduduknya hidupnya berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain mengikuti turunnya hujan dan mencari tanah yang subur untuk menggembala unta dan ternaknya. Bagian pinggiran maritim ini karena penduduknya tidak nomaden sehingga mereka biasanya mengembangkan kebudayaan jauh memungkinkan dibandingkan masyarakat Badui yang nomaden. Misalnya mereka dapat mendirikan kota dan kerajaan. Kerajaan besar saat itu yaitu adalah Yaman dan Hijaz. Di wilayah Hijaz inilah Islam dilahirkan karena Hijaz dapat mempertahankan kemerdekaannya, tidak dijajah dan diduduki oleh bangsa negara lain. Secara ekonomis negara Arab itu sendiri tergolong miskin sehingga negara lain pun juga tidak ingin menjajah negara ini juga. Dan di dalam sejarah Nabi Ibrahim lah yang membangun Ka'bah di sekitarnya, dan ada sumur Zam-Zam yang pemberian Allah. Dengan hadirnya sumur Zam-Zam ini maka Mekah menjadi pusat interaksi dan kebudayaan bangsa Arab. Adat kebiasaan bangsa Arab, kehidupan yang sangat getir dan keras di tengah gurun pasir menyebabkan orang Arab mempunyai kebiasaan buruk. Di antara lain yang biasa disebut zaman jahiliyah ya, memandang rendah derajat manusia, membunuh bayi-bayi perempuan, suka minum khamr, berjudi, mencuri, merampok, menyembah berhala yang dilakukan setiap rumah dan sudut kota, membunuh anak perempuan, suka perang. Pemerintahannya pun, masyarakat Arab sebelum datang Islam tidak mengenal pusat pemerintahan. Mereka masing-masing dipimpin oleh kabilah sendiri-sendiri yang diketuai oleh seorang syekh keagamaan. Sebelum Islam datang, orang Arab sudah mempercayai akan keesaan Allah sebagai Tuhan. Kepercayaan ini diwariskan dari Nabi Ibrahim dan Ismail. Agama tersebut disebut agama Hanif. Berkaitan dengan ayat Al-Quran menyebutkan bahwa masih mempercayai keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta.
Dari segi ekonomi, bangsa Arab termasuk bangsa yang gemar berdagang. Dalam bidang ekonomi, Mekah tengah menjadi jalur perdagangan dunia yang penting pada saat itu karena posisinya menghubungkan antara Syam, Yaman, Persia, dan Mesir. Keberhasilan Mekah menjadi pusat perdagangan internasional. Kegiatan ini, peredaran dagangnya dikisahkan atau dicatat dalam Al-Quran juga. Dalam seni dan budaya pada kehidupan bangsa Arab pada masa periode Mekah, sastra mempunyai arti penting di kehidupan mereka. Jadi orang sana sastra. Bangsa Arab mengabadikan peristiwa-peristiwa dalam syair yang diperlombakan setiap tahunnya di pasar seni Ukas, Madinah, dan Zumajaz. Bagi yang memiliki syair yang bagus, ia akan mendapatkan hadiah dan menjadi kehormatan bagi suku dan kabilahnya. Dan dimulai dari dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nabi berdakwah di Mekah mendekati usia yang ke-40. Nabi Muhammad sering beruzlah di Gua Hiro, Jabal Nur. Dari sinilah beliau memperoleh banyak hikmah dan dapat melihat realitas sosial akibat perenungan yang sering dilakukannya. Pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi, beliau memperoleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dakwah Nabi di Mekah dibagi menjadi 4 metode, yaitu tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah melalui silaturahmi keluarga besar Bani Hashim, tahapan dakwah secara terang-terangan, dakwah menggunakan segala sarana politik, ekonomi, perkawinan, perdagangan, perdamaian, dan surat menyurat. Ajakan Rasulullah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dimulai dari lingkungan keluarga, mula-mula istrinya terlebih dahulu, kemudian Ali bin Abi Thalib yang masih belum balik. Pembentukan sistem sosial di Mekah. Dari sudut pandang sosiologi, menarik untuk mengetahui struktur sosial dalam masyarakat Arab. Dalam hal ini kita juga harus membedakan antara penduduk nomaden dan penduduk kota tersebut. Bangsa Badui tinggal di tenda-tenda dan perkemahan mereka ada di gurun-gurun. Struktur dasar masyarakat Badui adalah organisasi suku. Anggota satu keluarga tinggal dalam satu tenda. Kesimpulan, secara geografis Jazirah Arab dalam dua wilayah, yaitu tengah dan bagian pinggiran, bagian tengah dan bagian pasir. Saya menyadari dalam membuat makalah ini sangat jauh dari kata sempurna, namun saya berharap makalah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya. Saran saya sebagai penerus Nabi Muhammad, sudah seharusnya kita melanjutkan perjuangan beliau dalam menyiarkan agama Islam, karena kejayaan Islam juga ditentukan oleh kaumnya sendiri. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya saya mohon maaf.